Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel sederhana ini, sebuah channel yang dibuat untuk mendedikasikan atau memberikan sebuah kajian terhadap berbagai persoalan-persoalan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas sebuah pemikiran atau sebuah ideologi atau sebuah keyakinan perjuangan yang bernama Marhaenisme. Tentu kita sudah sering mendengar dan sering melihat sebuah buku di perpustakaan atau di toko-toko buku terkait dengan pemikiran-pemikiran besar Bung Karno, pemikiran-pemikiran besar para pendiri bangsa ini atau proklamator Republik Indonesia yang bernama Insinyur Soekarno, yaitu Presiden Republik Indonesia pertama, di mana Marhaenisme adalah sebuah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini sekali lagi saya sampaikan dikembangkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai dengan karakteristik Indonesia. Jadi Soekarno menentuskan Marhaenisme ini untuk mengangkat harkat hidup masa Marhaen, terminologi lain dari rakyat Indonesia yang memiliki alat produksi namun masih tertindas. Meski demikian, pengertian Marhaen juga ditujukan kepada seluruh golongan rakyat kecil. Yang dimaksud ialah petani dan kaum buruh. Dalam artian kaum buruh ini adalah proletar yang hidupnya sesuai yang selalu dalam cengkraman orang-orang kaya dan pengusaha, atau dalam kata lain adalah kaum borjuis dan kaum kapitalisme atau kaum kapitalis. Marhaenisme secara etimologi, Marhaenisme diambil dari seorang petani yang bernama Marhaen yang hidup di Indonesia dan dijumpai oleh pencetus pendiri ideologi ini, Bung Karno, pada tahun 1926 sampai 1927. Dalam versi yang berbeda, nama petani yang dijumpai Bung Karno di daerah Bandung, Jawa Barat itu adalah Maman. Dalam dialog antara Bung Karno dengan petani tersebut selanjutnya disebut dengan panggilan Mang Ain. Petani tersebut mempunyai berbagai faktor produksi sendiri, termasuk lahan pertanian, cangkul, dan lain-lain yang ia olah sendiri. Tapi hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Kondisi ini kemudian memiliki berbagai pertanyaan dalam benak Bung Karno, yang akhirnya melahirkan berbagai dialektika pemikiran sebagai landasan gerak. Selanjutnya, kehidupan kepribadian yang lugu, bersahaja, namun tetap memiliki semangat berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah maka nama petani tersebut oleh Bung Karno diabadikan dalam setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku sebagai penyesuaian bahasa saja. Nama Mang Ain menjadi Marhaen. Itu secara etimologi terkait dengan Marhaenisme yang menjadi sebuah ideologi besar, sebuah ideologi yang diyakini dalam perjuangan untuk membebaskan kaum Marhaen dari sebuah keadaan yang menindas, sehingga masyarakat Marhaen atau masyarakat yang dikategorikan Marhaen menurut Bung Karno bisa terbebas dari cengkraman dari kapitalis atau kapitalisme. Istilah ini untuk istilah Marhaen atau istilah Marhaen ini digunakan oleh Soekarno dalam pidatonya tahun 1930
yang berjudul Indonesia Menggugat. Pidato Indonesia Menggugat ini adalah pidato yang sangat terkenal yang dibacakan Bung Karno di depan sidang Belanda, yang Bung Karno disidang oleh Belanda ketika Indonesia sebelum pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dalam bukunya Siapa Menabur Angin Akan Menabur Badai, Kolonel Infanteri Sugiarso Surojo, seorang perwira intelijen pada masa Orde Baru, menyaksikan bahwa ada petani yang memiliki nama Marhen dan memberikan alternatif sumber lain dari nama tersebut, yaitu singkatan dari Marx, Hegel, dan Engel. Inilah sebuah kajian, sebuah pemikiran dari Marx, Hegel, dan Engel. Marxisme pada esensinya atau pada hakikatnya adalah sebuah perjuangan atau sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini menurut pencetus dari ideologi ini, yaitu Bung Karno. Agar kita mudah memahami, menurut Marxisme, kita atau masyarakat Indonesia agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain. Tiap orang atau terutama rumah tangga memerlukan faktor produksi atau modal. Wujud dapat berupa tanah atau mesin atau alat yang disebut dengan alat produksi. Memerlukan faktor produksi atau modal, tanah dan alat. Dalam konteks modern atau dalam konteks masyarakat modern, kendaraan atau perangkat teknologi informasi, alat dapur, dan barang elektronik bisa saja diberdayakan dengan tepat guna supaya modal atau faktor produksi meskipun tidak besar, kepemilikan modal sendiri ini perlu untuk menjamin kemandirian orang atau rumah tangga itu dalam perekonomian. Jadi pertama, ideologi Marxisme ini adalah menuntut kita atau masyarakat Indonesia ini atau kita atau orang itu berdikari di bidang ekonomi. Maka ini sangat relevan dengan konsep Trisakti yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya. Ini intisari dari sebuah ideologi Marxisme. Berbeda dengan lawan atau kebalikan dari Marxisme, yaitu adalah kapitalisme. Modal dalam Marxisme bukanlah untuk ditimbun atau dilipat gandakan, melainkan diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah petani menanam untuk mencukupi makan keluarga sendiri, barulah menjual keuntungan atau surplus dari sebuah usaha tadi. Itu sedikit terkait dengan di bidang ekonomi yang diharapkan atau diinginkan dari Marxisme sebagai sebuah ideologi. Jika diterangkan yang saya jelaskan di atas bahwa Marxisme itu adalah sebuah ideologi, jadi orang-orang yang menganut paham ideologi Marxisme ini, maka dia disebut adalah seorang Marxis atau Marxisme. Orang Marxisme ini adalah seorang yang mempraktekkan ideologi semua ajaran Bung Karno dalam berbagai kehidupan. Tentu kita sering mendengar atau sering melihat beberapa tokoh-tokoh atau dalam forum-forum ilmiah atau dalam pidato-pidato politik, tokoh politik sering mengutip kata-kata Bung Karno dan kata-kata Marxisme dan Marxisme itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Marxisme itu adalah
atau marhen itu sendiri adalah sebuah pemikiran atau sebuah ideologi yang diramu atau yang dipikirkan atau yang menjadi nilai perjuangan Bung Karno dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Karena marhenisme itu sendiri adalah sebuah ideologi yang diramu atau yang diperas dari kultur atau keadaan masyarakat Indonesia sebelum Indonesia merdeka atau pada masa-masa perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Mudah-mudahan kajian terkait marhenisme ini sedikit menambah wawasan kita tentang sebuah ideologi besar, sebuah ideologi yang kita yakini untuk membebaskan atau membebaskan masyarakat Indonesia dari sebuah sistem kapitalisme untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan kultur dan keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu dan mungkin masih relevan pada saat ini. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu sebuah kajian terkait marhenisme ini. Mudah-mudahan sebuah kajian singkat ini bisa memberikan kita wawasan dan sebuah kalau ini diyakini sebuah ideologi perjuangan, tentu mari kita mempraktikkan marhenisme ini atau ideologi marhen ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia.